Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dalam pelajaran matematika wajib. Untuk sekarang kita akan masuk ke materi baru ya. Jika kemarin kita sudah belajar tentang bab 1 ya, relasi fungsi. Fungsi itu kan ada beberapa ya, ada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional ya terakhir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan inverse ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan kasih tahu dulu kompetensi dasar yang harus dicapai ya. Untuk aspek pengetahuannya adalah kalian mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Untuk keterampilannya adalah kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi ya. Langsung saja sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, atau bukan subbab yang pertama ya. Langsung masuk ke bab berikutnya yaitu tentang komposisi fungsi dan inverse ya. Nah, sebelum masuk ke komposisi fungsi dan inverse, kita komposisi dulu deh. Komposisi fungsi ya. Kalian suka mendengarkan kata komposisi itu? Nah, misalkan kalau kalian jajan dalam kemasan, entah itu mau botol, kaleng, atau plastik, pasti ada komposisi ya. Misalkan kalian membeli sebuah mie instan nih, nah, suka ada kan komposisi, bilangan komposisi. Nah, komposisi itu apa Pak? Kalau misalkan konteksnya adalah makanan, misalkan kalau kita katakan contoh yang tadi ya, mie instan, berarti komposisi dari mie instan itu ada apa aja? Berarti kan ada tepung, ada air dan sebagainya ya. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, konteksnya kalau dalam matematika komposisi fungsi itu bisa dikatakan ada fungsi dalam fungsi ya. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, misalnya ini bisa kita katakan, ini misalkan himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C ya. Fungsi kemarin kan juga kita udah belajar mana domain, mana kodomain, dan mana rank ya. Nah, misalkan keterhubungan dari ketiga himpunan ini, misalkan dari A ke B, kita bisa sebutkan ini fungsi Gx. Dari B ke C ini bisa kita katakan Fx ya. Nah, ini yang dinamakan dalam komposisi fungsi. Nah, hubungan dari A ke C mewakili hubungan dari A ke B, dari B ke C. Nah, ini bisa kita katakan F O G X atau F bundaran G atau F O G. Boleh kalian mendefinisikannya, terserah, bebas ya. Yang penting ini menunjukkan hubungan dari dari A ke B, dari B ke C ya. Ini bisa dikatakan dengan F bundaran G atau F O G X. Nah, definisinya gimana? Definisinya adalah yang pertama F O G. Berarti F O G itu adalah F G X ya. Berarti kalau misalkan ada sebuah soal F bundaran G sama dengan F G X, berarti yang kita kerjakannya itu adalah yang di dalamnya dulu, Gx nya dulu, baru ke F. Begitu juga kalau dibalikan GOF, berarti G F X ya. Berarti yang dikerjakan adalah Fx dulu baru ke G ya. Lalu juga nanti misalkan ada kalau misalkan ini kan F O G atau F bundaran G, nanti misalkan ada lagi nih G O F O H. Nah, tapi kita ini dulu deh, dua dulu belum kesini ya. Nah, misalkan ada
sebuah contoh nih. Contohnya adalah misalkan contoh 1 ya. Misalkan soalnya itu adalah fx sama dengan 2x min 5 dan gx-nya itu adalah 3x plus 4. Tentukan f bundaran gx. Nah, berarti penyelesaiannya gimana? Nah, seperti yang tadi saya contohkan, berarti FOGX sama dengan FGX ya. Berarti yang kita kerjakannya dulu, F-nya dulu. Ya. F-nya berarti 2x min 5. Kenapa X-nya gede, Pak? Nah, ini menunjukkan bahwa X itu bukan X sebenarnya, tapi X itunya adalah GX ini. Berarti 2 dikali GX. GX-nya itu tadi berapa? 3X plus 4. Min 5-nya jangan lupa dibawa. Nah, setelah ini baru kita bisa kalikan aljabar biasa ya. 2 dikali 3X berarti 6X. 2 dikali positif 4 berarti positif 8. Min 5-nya jangan lupa dibawa ya. Min 5-nya nggak bisa dikalikan dengan 2 ya, karena 2 milik kurung ini 3X dan 4 ya. Berarti kita bisa jumlahkan 6X gak ada temennya berarti tetap. Nah, yang ini 8 dikurang 5 berarti positif 3 ya. Nah, ini F bundaran GX. Nah, kalau misalkan dibalik, Pak, sekarang GOFX. Nah, sama aja berarti GFX ya. Berarti G-nya dulu berarti 3X plus 4. Nah, 3X-nya ingat. X-nya itu berarti dia si FX-nya. Berarti 2X min 5 tambah 4. Sama aja kali aljabar biasa ya. 3 dikali 2X berarti 6X. 3 dikali min 5 min 15 ditambah 4. Berarti 6X gak ada temennya. Min 15 ditambah 4 berarti dia negatif 9 ya. Sampai sini paham ya. Kalau misalkan belum paham boleh diulang lagi. Nah, selanjutnya kita kasih garis di sini nih. Ada contoh 2 nih. Ingat ya, dalam soal itu tidak melulu bentuknya itu linier ya. Bentuk soalnya itu bisa dia linier dan kuadrat, bisa kuadrat dan rasional, bisa macam-macam ya. Bisa bolak-balik tergantung dari si soalnya nanti ya. Misalkan selanjutnya adalah ada contoh soal contoh 2 ya di sini ya. Misalkan fx-nya itu sama dengan 2x plus 3, gx-nya itu sama dengan x kuadrat min 1. Berarti yang pertama ini fungsi apa? Fungsi linier ya. Yang keduanya dia fungsi kuadrat. Nah, berarti dia contoh di sini adalah bentuk dari linier dan kuadrat ya. Sekarang yang ditanyakannya itu misalkan FOGX. Nah, berarti FOGX berarti FGX sama dengan yang tadi ya. Berarti selanjutnya adalah F. F berarti di sini berapa? 2 dikali X plus 3. Ingat, X-nya itu bukan X yang sebenarnya yang ini ya, tapi X-nya itu menunjukkan dia GX. Berarti 2 dikali X kuadrat min 1 plus 3 ya. Jadi si X ini, saya tekankan sekali lagi, X ini menunjukkan dia GX ya. Sama dengan 2 dikali X kuadrat. 2X kuadrat, 2 dikali min 1, min 2 plus 3 ya. 2X kuadrat min 2 ditambah 3 berarti plus 1 ya. Kalau dibalik gimana, Pak? Sama aja dengan yang tadi. Misalkan GOFX sama dengan GFX ya. G-nya berapa?
X kuadrat min 1. Berarti X kuadrat di sini adalah fx ya. Fx-nya gimana? Berarti fx-nya itu adalah, kalau di sini X kuadrat, berarti 2X plus 3 dikuadratkan min 1 ya. Nah, ingat di sini. Di sini saya kasih catatan kecil di sini ya, buletin bahwa, nah ini catatan kecil ya. Kalian harus garis bawahi ya, bahwa kalau A ditambah B kuadrat, dia tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2B ditambah B kuadrat ya. Nah, kalau sini, nah dulu kan ini juga bisa diselesaikan dengan cara metode seperti ini ya. 2x kuadrat ditambah 3 di pangkat 2, berarti ininya ada 2 ya. Boleh juga seperti ini. 2x ditambah 3. Jangan lupa ininya min 1 ya. Ini dulu kita kerjakan ya. Sama metode dengan perkalian pelangi yang pernah saya ajarkan dulu. Berarti 2x dikali 2x, 2x dikali positif 3, yang ini 3 dikali 2x, yang ini 3 dikali 3. Berarti 4x kuadrat ya. 2x dikali 2x, 2x dikali 3, 6x, 3 dikali 2x, 6x, 3 dikali 3, berarti 9 min 1. Ini min 1-nya tadi dari soal ya. Berarti 4x kuadrat, 6x tambah 6x berarti 12x ditambah 9 kurang 1, 8. Sama aja dengan ini kalau kita masukkan ke teorema yang ini. Nah, misalkan ini juga sama, berarti A kuadrat berarti 2x. 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. Yang ini 2AB berarti 2 dikali A. A-nya itu adalah 2. Berarti 2 dikali 2 4x. 4x dikali B. B-nya itu 3. Berarti 12x ya. Sekarang B kuadrat. B kuadrat itu yang ini 3 kuadrat berarti plus 9. Nah, kenapa enggak sama 8? Karena ada min 1-nya di sini, min 1. Ini sama aja ya. Sama dengan 4x kuadrat plus 12x plus 8. Sama ya. Nah, sama ya hasilnya. Nah, seperti itu. Jangan khawatir ya kalau ada soal sedikit beda dari contoh. Pokoknya ikutin aja alurnya, insya Allah pasti ketemu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang belum ngerti boleh diulang-ulang lagi. Yang gak ngertinya boleh tanyakan ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.